Halo, Speed Lovers. Selamat datang di channel Revaracin, tempatnya berita, update, dan cerita seru seputar dunia MotoGP. Dari tikungan tajam Mandalika sampai kecepatan luar biasa para pembalap top dunia, kita kupas tuntas semua aksinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu, supaya gak ketinggalan setiap momen balap yang bikin deg-degan. Yuk, gaspol ke video hari ini. Harapan besar publik Indonesia untuk menyaksikan Marc Marquez berjaya di sirkuit Mandalika tahun 2025 akhirnya harus pupus. Usai terkena long lap penalti, pembalap yang digadang-gadang akan menebus dosanya tahun lalu itu harus puas finish di luar podium kali ini. Tidak hanya itu, terhitung selain saat jatuh kelas, penampilan Marquez kali ini merupakan penampilan terburuknya selama musim 2025 berjalan. Lantas, bagaimanakah respon dari Marc Marquez usai gagal podium dan sempat terkena long lap penalti? Simak ulasan ini sampai selesai. Pembalap Ducati Marc Marquez terlihat kesulitan menjaga kecepatan dan kestabilan motornya di sepanjang lintasan yang terkenal memiliki banyak tikungan kanan yang panjang. Usai bertarung dengan Alex Rins di barisan depan, Marquez sempat terkena long lap penalti karena menyalip Alex Rins dengan agresif. Ia menyalip masuk tikungan terlalu dalam yang menyebabkan Alex Rins keluar dari jalur lintasan. Kejadian ini ternyata tidak membuatnya patah semangat, hingga akhirnya ia mampu finish di urutan ke-7 balapan sprint race Moto Mandalika. Selain saat crash, hasil ini adalah hasil terburuknya selama gelaran Moto tahun 2025. Ia harus puas di urutan ke-7 dan gagal podium di sirkuit yang digadang-gadang akan menjadi sirkuit untuk penebusan dosanya. Dalam wawancara usai balapan selesai, Marquez mengaku bahwa Mandalika memang menjadi salah satu sirkuit tersulit baginya. Sirkuit ini sangat bagus sekali, namun ini bukan sirkuit yang cocok dengan gaya balapku. Aku sudah mencoba berbagai setelan motor dan gaya membalap berbeda, tapi tetap saja lintasan ini sangat menyulitkanku. Aku kehilangan banyak titik-titik pengereman, karena tikungan kanannya sangat banyak, dan itu membuatku sedikit kesusahan, ujar Marquez dengan nada kecewa. Di satu sisi, sirkuit Mandalika memang memiliki karakter yang unik, di mana kombinasi antara tikungan cepat dan panjang membuat banyak pembalap harus beradaptasi lebih keras. Meski Ducati dikenal memiliki keunggulan di lintasan lurus, justru keunggulan itu tak banyak membantu Marquez kali ini. Meskipun ia gagal podium kali ini, namun publik Mandalika sangat puas dengan kebangkitannya usai terkena long lap penalti. Sementara itu, pembalap tim Aprilia, Marco Bezzecchi, sukses tampil sangat impresif sepanjang sprint race. Start dari posisi depan, Bezzecchi sempat tercacar di barisan belakang. Laps demi laps berjalan, usai tempur habis-habisan dengan Fermin Aldeguer. Akhirnya Bezzecchi sukses menjadi pembalap yang menyentuh garis finish pertama. Konsistensi, kecepatan, dan manuvernya yang halus di setiap tikungan menjadi kunci keberhasilan pembalap asal Italia itu untuk menaklukkan Mandalika. Ia sukses mengamankan kemenangan penting yang semakin memperpendek poinnya dengan Peccio Bagnaia. Bezzecchi mengaku sangat senang bisa menang di Indonesia, yang menurutnya memiliki atmosfer luar biasa. Sementara itu, kegagalan Marquez di sprint race kali ini menjadi tanda tanya besar menjelang balapan utama pada hari Minggu. Banyak pengamat motor menilai bahwa jika Ducati tidak menemukan solusi atas masalah motornya, ia akan kembali kesulitan untuk bersaing di posisi terdepan saat race balapan utama nanti. Meski begitu, sebagian penggemar di Indonesia tetap memberikan dukungan penuh kepada sang juara dunia 9 kali tersebut atas kebangkitannya usai terkena long lap penalti. Banyak dari mereka berharap sang juara dunia tersebut bisa bangkit di race utama dan membalas kekecewaan yang terjadi di sprint race ini. Namun, dengan kondisi performa yang belum stabil dan karakter sirkuit yang tidak sesuai dengan gaya balapnya, peluang itu tampaknya sedikit mustahil. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana Marquez dan timnya akan melakukan perbaikan menjelang balapan utama. Apakah ia mampu membalikkan keadaan dan menutup akhir pekan dengan hasil yang memuaskan? Atau justru kembali harus menelan hasil pahit di sirkuit yang hingga kini belum pernah ia menangkan? Mari kita nantikan race balapan utama hari Minggu nanti. Sementara itu, keberhasilan Marquez memenangi gelar dan menyamai rekor sang legenda Valentino Rossi ini sukses membuat Rossi naik pitam alias marah. Kejadian bermula saat tim pabrikan Yamaha Monster, yang notabene merupakan mantan tim dari Rossi,
secara resmi mengunggah ucapan selamat kepada Marc Marquez melalui akun Instagram mereka. Ucapan itu disampaikan dengan caption sederhana namun penuh arti, yakni apresiasi kepada Marquez atas kerja kerasnya yang mampu bangkit dari masa-masa kelamnya. Alih-alih juga turut mengucapkan atas gelar juara Marquez, respon Rossi ternyata di luar dugaan. Redaktor atau nama lain dari Valentino Rossi ini justru terlihat sangat marah saat mengetahui postingan dari akun Yamaha Monster. Sumber terdekat Rossi bahkan menyebutkan bahwa ia merasa tersinggung dengan tindakan mantan timnya tersebut. Bagi Rossi, Yamaha adalah bagian dari sejarah panjang karirnya, tempat ia memenangkan 4 gelar dunia di kelas moto. Sehingga ketika tim tersebut secara terbuka memberikan selamat kepada Marquez, Rossi merasa seakan-akan rekor dan perjuangannya dihilangkan begitu saja. Drama ini semakin panas ketika netizen menyadari bahwa Rossi secara mengejutkan telah berhenti mengikuti akun resmi Instagram milik tim Yamaha Monster. Tindakan unfollow tersebut sontak menimbulkan spekulasi besar di kalangan penggemar moto. Banyak yang menilai bahwa hubungan Rossi dengan Yamaha kini sudah tidak seharmonis dulu. Di satu sisi, beberapa penggemar moto juga banyak yang menilai tindakan Rossi ini seperti tindakan anak kecil dan tidak dewasa. Di saat legenda motok yang lain seperti Jorge Lorenzo, Stoner, Dani Pedrosa, dan beberapa pembalap lain mengucapkan selamat kepada Marquez. Namun Rossi justru marah dan bertindak seolah-olah ia tidak senang jika gelarnya akan disaingi oleh Marquez. Sementara itu, tim Yamaha Monster sendiri belum memberikan respon mengenai tindakan Rossi tersebut. Mereka hanya menegaskan bahwa ucapan selamat yang diberikan kepada Marquez merupakan bentuk penghormatan kepada salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah MotoGP. Tanpa ada maksud lain yang menyinggung pihak manapun, Marc Marquez sendiri menanggapi kemenangannya dengan penuh kebanggaan. Ia menyebut bahwa menyamai rekor Rossi bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan kerja keras bertahun-tahun. Namun, ia juga menegaskan bahwa rasa hormatnya kepada Valentino Rossi tetap ada, meskipun hubungan mereka tidak pernah benar-benar pulih. Terlepas dari semua itu, kontroversi ini tentu saja semakin memanaskan suasana motok tahun 2025 jelang motok Mandalika Indonesia yang akan digelar minggu ini. Dan kejadian Rossi unfollow Yamaha Monster ini kini menjadi topik hangat di kalangan fans motok. Sebagian membela Rossi, dan sebagian besar banyak yang menilai bahwa tindakan Rossi ini terlalu emosional dan seperti tindakan anak kecil. Satu hal yang pasti, kisah persaingan Marc Marquez dan Valentino Rossi seolah tidak pernah benar-benar usai. Bahkan setelah 1 dekade lebih, sejak konflik pertama mereka, drama baru terus bermunculan dan membuat motok tetap dipenuhi cerita menarik, baik di dalam maupun di luar lintasan. Lantas, apakah menurutmu tindakan Rossi ini seperti anak kecil? Berikan tanggapanmu di bawah kolom komentar. Sementara itu, tak bisa dipungkiri, musim ini Marc Marquez tampil luar biasa. Ia mampu dominasi kemenangan sejak balapan pembuka di sirkuit Buriram, Thailand. Ia tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis dan insting balap yang tajam, tetapi juga mental baja yang kembali bangkit setelah masa-masa sulit. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati yang memiliki motor terkuat di motok saat ini, Marc Marquez memanfaatkan segala kekuatan yang dimiliki oleh Ducati. Gabungan antara motor sempurna dan skin yang di atas rata-rata membuat para rider lawan-lawannya tampak frustasi. Lantas, siapa lagi rider yang bisa melawan dominasi Marc Marquez selain adiknya sendiri Alex Marquez? Jawabannya adalah Toprak Razgatlioglu, sang juara dunia World